Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke teman-teman, sore ini saya bersama Mas Haji. Ya, ada Mas Black juga. Ini kami bertiga lagi mau berkunjung ya ke salah satu teman kita ya. Teman kita, tapi beliau ini bapak-bapak yang luar biasa. Jadi konsisten di Vespa ya. Kita mau lihat-lihat koleksinya Mas ya. Koleksi Vespanya sambil kita mau sharing-sharing. Yaitu kita mau ke rumahnya Pak Kris ya. Ayo ikut terus gimana keseruannya, kita gas. Lanun Pak Kris. Oh itu beliaunya. Nah, beliaunya ada. Wah ini Pak Kris. Gimana kabarnya Pak Kris? Sehat Pak Kris? Baik. Sesuai janjinya kita mau lihat-lihat koleksi Vespanya Pak Kris. Transportasi bukan koleksi. Wah ini banyak sekali teman-teman. Wah ini Vespa apa ini Pak Kris? Yang ini Kris? Ini VNB 3 Mas. VNB 3 ya Pak ya? Iya, VNB 3 tahun 1962. 1962. Iya, 1962. Ini yang 125 cc. 125. Ini berapa sih Pak? 3 percepatan. Berarti ini yang sempat diceritakan Pak Kris itu ya? Waktu ketemu di bengkel itu ya? Betul. Mas. Ya jadi ceritanya dulu Pak Kris ini dapatnya dipaksa ya Pak? Terpaksa ya Pak ya? Ada Iya. orang jual terpaksa, Betul. harga cuma 2,6 juta ya Pak? Iya. Itu teman-teman, dan sekarang harganya wow gitu. Nanti kita setelah ini mau bahas ya, nanti kita sharing-sharing sama Pak Kris gimana sejarahnya Vespa ini. Sebelumnya kita lihat Vespa yang lain teman-teman. Ayo Mas Black. Kalau yang ini VBB Pak? Ini VBB, jadi bedanya dengan ini tentang percepatannya. Percepatannya ini 4 speed. Ini 4 speed ya. Kalau ini 4 speed, kalau yang ini 3 speed. Ya, ini 150 cc ya. 150 cc. Kemudian perbedaan yang lain di speedo, jadi bentuk speedonya Ini ya Pak ya? juga beda. Nah, kalau yang ini yang Kotak ya, Pak, ini ya? kotak itu oval. Iya. Biasa. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Monggo, silakan. Oke Monggo, teman-teman, monggo. kita mau sharing-sharing ngobrol sama Pak Kris ya. Oke, kita gas. Oke teman-teman, sore ini ya kita mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang luar biasa, ini Pak Kris. Jadi ceritanya dulu itu Pak Kris tahu saya dari YouTube ya Pak ya? Dari channel YouTube. Kemudian Pak Kris berkunjung ke Vespa Antonio da Vespa yang biasa saya di sana. Kemudian kita akhirnya ketemu, beliau cerita gitu teman-teman. Bahasanya Pak Kris ini dulu pernah dapat Vespa VNB tahun 62 ya, ini Vespa ini teman-teman yang putih ini. Itu terpaksa teman-teman, jadi terpaksa beli karena ada orang butuh mungkin ya waktu itu. Kemudian dapat cuman harga sekitar 2,6 juta waktu itu. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Saya mau sharing ini Pak Kris, mungkin bisa cerita Pak Kris. Gimana Pak ceritanya Pak? Ini menarik sekali soalnya bagi saya. Iya, jadi saya ingat persis waktu itu adalah tahun 2002-2003, antara 2002-2003. Saya waktu itu di kantor, kemudian ada tamu. Saya pikir tamu itu klien saya, nasabah saya, karena kan
saya setiap hari sejak tahun 2001 sampai saat ini itu mengurusi pendanaan untuk sektor non formal. Oh, iya. Jadi mikir saya ada tamu kepengen ketemu saya waktu itu adalah mau mengajukan kredit ke kantor saya berkaitan dengan usaha, tetapi Iya. nggak taunya orang itu secara langsung menodong saya, menodong saya untuk membeli Vespanya gitu. Dia Vespa ini waktu itu juga dibawa ke kantor saya. Iya. Warnanya waktu itu masih abu-abu. Oh, belum putih ini Pak ya? Belum itu saya restorasi. Oke. Warnanya abu-abu, buluk lah gitu. Mungkin kalau zaman sekarang malah itu yang diidam-idamkan oleh teman-teman yang buluk-buluk itu. Dia mengatakan kalau saya harus membeli Vespa dia. Harus katanya harus membeli. Saya mengatakan loh kok harus? Oh, Anda itu siapa? Saya gitu karena saya belum kenal sama orang tersebut. Dia salah seorang guru, tinggal di Kulon Progo, namanya Pak Laswanto. Pak Laswanto itu dia adalah guru SMP di Ngodian. Dia guru. Jadi motor ini setiap hari dari Kulon Progo ke Ngodian itu dinaiki untuk mengajar. Oh, Kulon Progo. Nah, karena pada saat itu dia membutuhkan uang yang cukup banyak menurut ukuran tahun dia itu ya, waktu lumayan, itu, Pak ya. Maka saya disuruh membeli Vespa ini. Nah, saya mengatakan, saya tidak berniat beli. Mengapa saya kok, Bapak kok tiba-tiba kesini? Itu yang ngasih tahu siapa? Saya yang ngasih tahu Pak Suwodo namanya. Pak Suwodo itu teman guru yang ada di Ngodian juga. Karena saya mendapat cerita karena Pak Kris dulu pernah punya Vespa, sekarang sudah tidak punya lagi. Dia bilang mengatakan dengan saya gitu. Loh, kok dijual kenapa Vespanya? Saya bilang gitu dengan dia. Ini Pak, saya butuh uang karena untuk skripsi anak saya, untuk biaya skripsi. Jadi ini Bapak harus membeli Vespa ini. Nah, harganya berapa? Jangan tanya harga Pak, ini kebutuhan saya untuk anak saya itu setelah saya hitung-hitung 2,6 juta rupiah. Jadi Bapak cukup menyediakan dengan 2,6. Saya waktu itu mengatakan, loh kok mahal sekali, saya bilang begitu sama dia. Tidak Pak, tidak mahal, pokoknya ini harus ke Bapak kan motor ini. Tidak bisa dengan orang lain. Ini sudah, ini saya dapat wirasat katanya, dia bilang itu harus ke Bapak. Nanti ini kemudian hari baik sekali nih Pak, dia bilang begitu loh. Oke lah, karena mungkin ada satu getaran argumentasi yang mengatakan bahwa itu untuk membiayai anaknya yang sedang skripsi, maka saya ya tersentuh lah gitu. Oke lah, kemudian dalam perjalanan jadi benar ini saya beli dengan 2,6 juta rupiah pada tahun 2003. Ceritanya seperti itu Mas. Jadi saya punya motor ini sebetulnya waktu itu ya rasa ngojo ya. Karena diparani orang. Tapi kalau boleh tahu Pak, sekitar tahun 2003 itu ya, pasaran Vespa PNV waktu itu kira-kira berapa Pak? Saya tidak tahu waktu itu. Saya belum tahu VNB itu apa itu saya sama sekali nggak tahu. Pokoknya tahu ya yang bantu orang, ya Pak. Iya, karena latar belakang alasan dia menjual itu untuk putranya yang sedang skripsi ya sudah lah. Dan ini tidak langsung saya bangun waktu itu, saya dongkrokkan setahun atau 1,5 tahun. Sehingga ini saya restorasi itu tahun 2004. 2004. Ya, cat putih ini Pak? Ya itu. Ya, ini 2004 sampai sekarang. 2004 sampai sekarang. Hanya ini lantainya yang waktu restorasi itu di samping cat itu juga karet-karet merah-merah itu semua. Waktu itu saya ganti ya Pak ya? Saya ganti. Karena waktu itu sudah karetnya hitam, udah rusak semua itu. Kemudian catnya juga sudah buluk-buluk enggak karuan itu. Bedah-bedah itu waktu itu. Kemudian kalau yang lain saya tidak ngutek-ngutek itu, artinya speedo, kemudian lampu masih banyak orisinil depan, lampu belakang itu bawaan semua. Masih bawaan orisinil teman-teman ya. Oke, pada waktu itu Pak
kalau boleh tahu sebelum yang punya ini, kan Iya. Bapak sempat punya Vespa itu. Iya. Itu Vespanya Bapak? Iya, waktu saya kuliah itu saya naik VBB waktu itu. Oh, VVB. Tapi VBB itu waktu itu punya warisan dari kakak saya. Mengapa tadi saya mengatakan saya tersentuh karena membeli ini karena untuk biaya kuliah ini, karena VBB saya itu juga saya jual ketika saya skripsi. Jadi waktu Pak Kris skripsi ya? saya skripsi punyanya VBB sama Honda Pitung 70 cc itu. Kemudian karena VBB-nya itu harganya lebih baik dibanding Pitungnya, maka VBB-nya yang saya jual. Itu tahun berapa Pak waktu jual VBB-nya? 81, 82. Waktu itu berapa Pak? 82 VBB waktu itu saya jual 750.000 loh. 750.000. 750.000 waktu itu. Sekarang sudah 50-an juta ke atas teman-teman. Hanya saya memang pernah beli Vespa lagi, jadi saya kan lulus S1 Fakultas Pertanian UPN itu tahun 83. Saya lulus 83. Kemudian saya bekerja tahun 84, saya beli Vespa lagi PS. Oh, PS. Sera apa Strada Pak? Oh, gitu. PS Sera yang Oh, Sera. yang tidak Ada pakai Sera. rating itu, tidak pakai rating itu. Oh, gitu. Itu kemudian Vespa itu juga saya jual karena saya kepengen punya mobil waktu itu. Jadi tahun 86 itu saya jual yang Anyar Toko itu Mas, yang PS itu tadi. PS itu Pak ya. Saya jual, kemudian saya beli Suzuki Carry. Buat beli mobil. Nah, sebetulnya saya sudah agak lupa dengan Vespa itu, tapi ini kok tiba-tiba diicu-icui sama Pak Laswanto tadi ya sudah saya beli. Nah, sekarang kok malah jadi hobi anak muda katanya. Tapi kalau senang sama Vespa Pak, itu sejak kapan sebenarnya Pak? Dari kuliah itu? Saya sebetulnya SMP itu sudah senang ya, karena SMP. kakak saya itu kan punya VBB yang kemudian diwariskan ke saya itu. Oh itu ya Pak. ya. Jadi sejak saya SMP itu, SMP kelas 3 itu saya sudah bisa naik Vespa. Karena Kemudian ini kan direstorasi tahun 2004 ya Pak. 2005 aja, Waktu 2004. itu habis berapa Pak waktu itu Pak? Untuk repaint dan segala macam ini Pak. Iya, repaintnya ini agak mahal karena ini saya pakai Siken ya, catnya pakai Siken, clearnya juga pakai Siken. Waktu itu 1,5 juta untuk Di tahun ngecatnya. 2004 Di 2005 2004, teman-teman ya. Itu 1,5 juta. Iya. Kalau sekarang kira-kira Komplit. berapa Pak kalau mau Sekarang kalau Siken ya mungkin sekitar 7-an ya. 7 jutaan. ya. Oh, Siken ya. cukup mahal. Karena ngelotok semua tuh sampai kelihatan besinya tuh. Iya. Luar biasa. Terus ini kira-kira Pak mau apa? Jadi koleksi terus atau ada planning untuk dijual? Enggak Mas, ini karena Vespa ini sejarahnya rada unik itu. Yang mau sejarah Pak ya? Iya, karena sejarahnya unik dan saya juga terus terang saya dengan Vespa yang lama yang model bulat-bulat, entah itu GS, entah itu VNB, VBB dan sebagainya. Senang Pak ya? Saya senang karena saya melihatnya tidak sebatas alat transportasi, tapi desain-desain seperti Vespa kuno-kuno itu kayaknya juga dapat dianggap sebagai sebuah produk seni ya, sehingga enak untuk dipandang, enak untuk dinikmati, apalagi kalau pas kesel-kesel mulai nyebut G itu ngisi-isi Vespa itu sudah Ngelam-ngelam udah senang Pak ya? sudah sebagai sebuah hiburan tersendiri itu. Luar biasa. Jadi ini juga bisa jadi apa? Inspirasi teman-teman yang masih muda-muda. Ini ceritanya perjalanan Pak Gis gitu teman. Terus ini Pak terakhir Pak sebelum kita tutup, seandainya nih Pak, seandainya ini kan saya kemarin saya lihat-lihat di sosial media, di marketplace dan sebagainya, Vespa PNB tahun 62 itu kan sekarang ada yang jual sampai 85 juta, 70 juta.
seandainya Pak, ini ada teman saya tadi yang bisik-bisik di sana itu, ya kan. Seandainya Pak ada yang nawar 100 juta, kira-kira dilepas Pak? Ini 200 juta saya nggak tahu. Mas nggak dilepas Mas, gimana? Aduh. Anda sudah bawa 120 juta. Waduh teman-teman, luar biasanya Vespa ya. Itu harga pasaran itu saya kemarin lihat 85 jutaan, itu kondisinya biasa teman-teman. Nah ini kondisinya luar biasa kayak gini, 120 juta nggak dikasih, 200 juta nggak dilepas. Jadi ini juga buat pembelajaran kita semua teman-teman ya. Jadi kenapa salah satu alasan kita pilih Vespa, pakai Vespa, selain juga untuk alat transportasi, itu juga bisa menjadi investasi teman-teman. Karena apa? Harganya semakin lama semakin naik karena unitnya sudah tidak diproduksi. Oke, terakhir Pak, terakhir lagi nih pesan buat teman-teman ini yang sudah subscribe di channel saya ini Pak. Ji, saya pikir dalam perkembangan waktu, dan saya juga sering melihat-lihat situasi saat ini kaitannya dengan teman-teman penggemar Vespa. Saya pikir sebuah situasi sosial yang sangat baik. Artinya kalau negara itu sampai ngomong tentang konsep gotong royong dan sebagainya, ini kita tanpa ngomong panjang lebar, kita teman-teman Vespa itu sudah mengimplementasikan apa itu gotong royong, apa itu partisipasi dan sebagainya. Saling membantu antar satu dengan yang lain, sesama penggemar Vespa itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Walaupun yang naik Matic pun kalau ketemu saya mungkin tahu kalau saya lebih tua dan Vespanya lebih tua, pasti ngelakson-ngelakson. Itu suatu pertanda bahwa dia memang sudah punya tingkat kesadaran yang cukup baik antar pengguna Vespa satu dengan yang lain, dan itu saya pikir ya yang perlu tetap dipertahankan, karena itu bisa bergerak di lini-lini yang lain. Maksud saya lini adalah bisa diaplikasikan di yang lain Pak ya. Betul. Gitu. Sehingga mungkin ada baiknya juga kalau seperti Mas Black punya usaha restoran ataupun usaha kemudian saling menopang, saling mengisi, karena kita sesama penggemar Vespa. Saya pikir itu sesuatu simbiosis yang cukup baik dan saling menopang antara satu dengan yang lain. Saya pikir demikian Mas Luhur apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun umur saya dengan Mas Aji ini mungkin beda 40 tahun atau 50 tahun. Sekarang usia berapa Pak Kris? Saya 65. Oh, 65. Sepertinya dengan sesama menggemari Vespa, kita tidak ada gap generation lagi. Jadi tidak ada satu stratifikasi. Intinya kita kan juga melihat bahwa di teman-teman penggemar Vespa itu kan, kalau kita ngomong tentang tingkat ekonomi, kan juga variasinya banyak sekali. Macam-macam ya. Pendidikan juga demikian, profesi juga demikian. Kemudian ras, agama juga. Tapi dengan adanya Vespa, saya pikir semua itu akan lebur. Jadi ini posisi Vespa ini kok seperti kegemarannya Mas Black. Maksudnya olahraga. Olahraga pun kan juga begitu. Jadi ya bisa menghilangkan semua sekat-sekat yang ada di kita. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak Kris. Sama-sama Mas Luhur. Saya, Mas Aji, Mas Black sudah bisa berkunjung di sini. Oke teman-teman, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gas Pak Kris. Gas.